dari kelompok 8 akan mereview artikel guna keuntungan bagi profesi dokter. Sebelum memasuki pembahasan, tentunya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Azra Keisha Ramadhani dengan NIM 012, April Biasa Putri dengan NIM 055, dan saya sendiri Clara Salsabila dengan NIM 291, dan Giovanni Fartono dengan NIM 060. Baik, untuk latar belakang dari artikel yang kami bahas hari ini, yaitu profesi dokter memiliki posisi unik karena berada di persimpangan antara nilai kemanusiaan dan orientasi materi. Dokter praktik pribadi bebas menentukan tarif, menimbulkan dualisme peran sebagai profesi mulia dan sebagai pelaku ekonomi. Nah, dalam kenyataannya, ada praktik dokter yang mengejar keuntungan materi secara berlebihan, misalnya kerjasama dengan industri farmasi ataupun praktik ilegal. Di sisi lain, masih banyak dokter yang menekankan nilai kemanusiaan dan spiritual dalam profesinya. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam mengenai makna keuntungan dari sudut pandang dokter, bukan hanya dari sudut pandang akuntansi konvensional. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami makna keuntungan bagi profesi dokter dari sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua itu untuk memberikan wawasan baru dalam akuntansi yang tidak hanya menilai keuntungan secara material. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada profesi dokter mengenai makna keuntungan yang lebih luas. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memahami profesi dokter secara lebih objektif dan serta bagi akademisi dalam pengembangan penilaian kualitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini, kami menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu hermeneutika intensionalisme dengan pendekatan kualitatif interpretasi. Hermeneutika sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan makna di balik ucapan, tindakan, atau tulisan seseorang. Dengan pendekatan intensionalisme beranggapan bahwa makna yang sudah ada dalam pikiran informan, dan tugas peneliti adalah memahami maksud yang tersembunyi dari apa yang telah diucapkan atau dilakukan. Jadi penelitian ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, tapi lebih pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, nilai, dan cara berpikir dokter dalam memaknai istilah keuntungan. Dengan kata lain, metode ini membantu peneliti menemukan makna yang tidak hanya tampak di permukaan, tetapi juga makna yang tersirat di balik ucapan informan itu. Alasan peneliti memilih metode hermeneutika karena ingin memahami makna keuntungan dari perspektif dokter, bukan menghitungnya secara ekonomi. Dengan metode ini, peneliti bisa menyelami nilai-nilai, perasaan, dan pandangan moral para dokter terhadap profesinya. Hermeneutika juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna yang bersifat subjektif dan spiritual, misalnya bagaimana dokter memandang keuntungan sebagai bentuk pengabdian, amanah, atau rasa syukur. Selain itu, metode ini membantu menempatkan makna tersebut dalam konteks sosial budaya dan religius yang dihidupi oleh para dokter. Jadi alasan utama penggunaan metode ini adalah karena pendekatan hermeneutika mampu menggali dan mendalam yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau teori ekonomi semata. Selanjutnya pada slide ini kami menjelaskan mekanisme penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif non-positivistik. Artinya, peneliti berusaha memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek, yaitu para dokter itu sendiri. Data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam adalah tiga dokter yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang bekerja di daerah terpencil, di kota menengah, dan di wilayah kabupaten di Pulau Jawa. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi dan dokumen pribadi dokter sebagai data pendukung. Proses analisis yang dilakukan melalui 3 tahap. Jadi yang pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan merangkum data penting. Yang kedua, yaitu penafsiran makna untuk memahami konteks sosial dan ucapan informan secara mendalam. Dan yang ketiga,
Profesi dokter, masyarakat, dan uang merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus yang tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan sosial, dokter hadir untuk memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. Namun di balik hubungan yang tampak humanis tersebut, terdapat unsur uang sebagai alat perantara yang mempertemukan keduanya. Selama masyarakat masih membutuhkan kesembuhan atau kesehatan, profesi dokter akan terus ada dan uang akan selalu mengikuti perputaran layanan tersebut. Dari sinilah muncul pertanyaan utama penelitian. Apa makna uang bagi dokter? Apa uang yang diterima dapat disebut sebagai keuntungan atau laba? Untuk menjawab hal ini, peneliti mengaitkannya dengan konsep dalam akuntansi. Fisher dan Bilkowy menjelaskan bahwa laba ekonomi memiliki tiga bentuk, yaitu laba kepuasan batin, laba sesungguhnya, dan laba uang. Sementara itu, PSAK nomor 23 membedakan antara revenue, pendapatan dari aktivitas utama, dan income, penghasilan total. Istilah lain seperti profit dan earnings juga sering dipakai, di mana profit bermakna keuntungan dan earnings menunjukkan akumulasi laba dalam periode tertentu. Melalui dasar teori ini, penelitian berupaya memahami bagaimana dokter memaknai keuntungan bukan hanya secara finansial, tetapi juga dari aspek moral dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peran informan menjadi sangat penting. Dalam penelitian seperti ini, makna tidak dicari dengan angka atau data statistik, tetapi dari pengalaman, cerita, dan cara berpikir individu. Oleh karena itu, peneliti memilih 3 informan utama dengan pertimbangan latar belakang historis, kondisi sosial, dan catatan keuangan pribadi mereka. Informan pertama, yaitu Dr. Gun, adalah seorang dokter yang bertugas di daerah terpencil di Pulau Lombok. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sederhana, telaten, mencatat keuangan sejak masa kuliah, dan taat pajak. Informan kedua, yaitu Dr. Yago, berasal dari Kota Malang dan kini bekerja di rumah sakit besar di Pulau Jawa. Ia pernah bertugas di daerah terpencil Nusa Tenggara Timur dan memiliki jiwa sosial tinggi. Bagi Dr. Yago, ilmu kedokteran bukan hanya ilmu teknis tetapi juga sebuah seni yang menuntut empati dan kreativitas. Sementara Dr. Wati adalah dokter berpengalaman dengan masa kerja lebih dari 20 tahun. Ia dikenal sangat disiplin dalam mencatat penghasilan dan membayar pajak, serta menjunjung tinggi martabat profesinya di tengah masyarakat kabupaten ia tempat bekerja. Ketiga informan ini dipilih karena mewakili 3 latar belakang kehidupan yang berbeda, sehingga bisa menggambarkan berbagai makna keuntungan dari sudut pandang dokter. Dari hasil wawancara dengan ketiga informan, terlihat bahwa mereka memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai keuntungan. Namun, ada satu kesamaan utama, yaitu sisa pendapatan mereka selalu dianggap sebagai tabungan atau simpanan, bukan sebagai bentuk keuntungan atau laba dalam arti bisnis. Bagi Dr. Gun, keuntungan berarti ketulusan dan tanggung jawab. Ia merasa cukup selama tidak kekurangan dan menganggap uang lebih sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban hidup dan keluarga, bukan untuk mengejar kemewahan. Sementara Dr. Yago melihat keuntungan dari sisi kepuasan batin. Ia merasa puas ketika pasien yang ditanganinya sembuh, bahkan seringkali membebaskan biaya bagi pasien yang tidak mampu. Dalam pandangannya, kedokteran adalah seni sekaligus ibadah. Adapun Dr. Wati memaknai keuntungan sebagai kejujuran dan martabat. Ia merasa terhormat bisa menjalankan profesinya dengan jujur, taat pajak, dan membantu masyarakat sekitar. Bahkan jika
pasien membayar dengan hasil kebun atau barang seadanya. Ketiga, dokter ini memberikan gambaran bahwa makna keuntungan tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi meluas hingga pada aspek moral, spiritual, dan sosial. Untuk memahami lebih dalam makna keuntungan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika intensionalisme. Pendekatan ini berusaha menafsirkan makna berdasarkan niat dan pengalaman subjek. Artinya, setiap jawaban dari para dokter tidak hanya dilihat dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari konteks kehidupan, budaya, dan keyakinan yang mereka miliki. Ketiga informan hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda. Ada yang tinggal di daerah terpencil, kota menengah, hingga wilayah kabupaten. Namun, meski berbeda konteks, mereka menunjukkan nilai-nilai yang sama, yaitu ketulusan dalam bekerja, tanggung jawab terhadap profesi, dan kepekaan sosial terhadap sesama. Penafsiran hermeneutika ini menunjukkan bahwa bagi para dokter, keuntungan bukan sekedar hasil materi, melainkan hasil dari proses spiritual dan kemanusiaan yang mereka jalani setiap hari. Dengan demikian, uang atau laba hanyalah konsekuensi dari pengabdian, bukan tujuan utama dalam bekerja. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengalaman ketiga dokter tersebut, penelitian ini menemukan 4 bentuk makna keuntungan dari sudut pandang profesi kedokteran. Pertama, keuntungan materi, yaitu sisa pendapatan yang dianggap sebagai tabungan atau simpanan untuk kebutuhan masa depan. Kedua, keuntungan spiritual, yaitu kepuasan batin ketika mampu menjalankan perintah Tuhan dengan menolong sesama dan tidak berorientasi pada keuntungan atau laba. Ketiga, keuntungan martabat, di mana profesi dokter masih dihormati dan dipercaya masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir adalah keuntungan kepuasan batin, yaitu rasa bahagia dan lega saat berhasil menyembuhkan pasien dan memberikan harapan hidup. Keempat bentuk makna ini memperlihatkan bahwa konsep keuntungan dalam profesi dokter jauh melampaui pengertian ekonomi semata. Keuntungan bukan hanya tentang angka atau kekayaan, melainkan tentang nilai moral, spiritualitas, dan kemanusiaan yang menjadi dasar dari setiap ketindakan seorang dokter. Berdasarkan artikel Apa Makna Keuntungan bagi Profesi Dokter, Dian Purnamasari, dapat dipahami bahwa konsep keuntungan memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar materi. Dalam akuntansi, keuntungan biasanya hanya dimaknai sebagai selisih pendapatan dan beban. Namun, profesi dokter menunjukkan bahwa keuntungan juga bisa hadir dalam bentuk spiritual, martabat, dan kepuasan batin. Keuntungan materi berhubungan dengan tabungan atau simpanan untuk kebutuhan hidup. Keuntungan spiritual muncul dari ketulusan menolong orang lain dan mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Sementara itu, keuntungan martabat terlihat dari penghormatan masyarakat terhadap profesi dokter, terutama di daerah-daerah tertentu. Dan yang terakhir, keuntungan kepuasan batin dirasakan ketika pasien sembuh dan kembali sehat. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa keuntungan seharusnya dipahami tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang memberi nilai lebih dalam kehidupan profesional. Selanjutnya adalah kelebihan dari artikel Apa Makna Keuntungan bagi Profesi Dokter. Artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memberikan perspektif baru dengan melihat makna keuntungan bukan hanya dari sudut pandang akuntansi, tetapi juga dari aspek kemanusiaan. Kedua, metode hermeneutika internasionalisme yang digunakan jarang dipakai dalam penelitian sejenis, sehingga memberikan kedalaman analisis yang berbeda. Ketiga, artikel ini menghadirkan kisah nyata dari dokter dengan latar beragam, baik yang bekerja di daerah terpencil maupun di kota besar, sehingga memperkaya pemahaman pembaca. Dan yang terakhir, artikel ini berhasil menghubungkan aspek ekonomi dengan nilai kemanusiaan yang membuat pembahasan lebih menyeluruh.
Meskipun memiliki kelebihan, artikel ini juga memiliki keterbatasan. Penelitian hanya berfokus pada profesi dokter, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi pada profesi lain. Kedua, jumlah informal yang terbatas membuat hasil penelitian cenderung subjektif. Selain itu, artikel ini belum memberikan perbandingan dengan profesi lain maupun dengan sistem kesehatan secara lebih luas. Dan yang terakhir yaitu, sifat penelitian yang kualitatif interpretif juga membuat hasil sangat dipengaruhi oleh penafsiran peneliti, sehingga berpotensi bias. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas masih sangat diperlukan. Dan presentasi dari kelompok 8, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.